Bab 11 Apakah hotel ini dijual? Dominic sedang makan makanan termewah di dunia di ruang pribadi. Sangat menyenangkan menjadi kaya, sebelumnya, dia tidak akan pernah bermimpi makan makanan ini, sekarang, dia bisa makan dan berpisah sesuai keinginannya. Saat Dominic sedang makan, pintu kamar pribadi dibuka. Dominic mengira itu Sharon, dan berkata, "Sharon, datang dan makan." Saat menoleh, dia melihat seorang pria 30-an masuk. Sharon berjalan di belakangnya. Ada juga pria lain di depannya, yang berusia 40-an atau 50-an. Kecuali Sharon, dia tidak mengenal dua orang lainnya, namun, melihat Sharon memiliki ekspresi yang mengerikan dan matanya sedikit merah, Dominic agak bisa menebak apa yang telah terjadi. "Tuan Louis, senang bertemu denganmu. Saya bos di sini dan nama saya Hugo Yates." "Tuan Louis, apakah Anda puas dengan makanan dan layanan di sini? Jika Anda memiliki permintaan, silakan bertanya, kami pasti akan memuaskan Anda." Hugo mendekati Dominic dan berbicara dengan sopan. Dia sangat tertarik pada Dominic. Jika dia mampu mengambil $100 juta untuk makan, minum, dan bersenang-senang di usia muda ini, dia pasti mewarisi kekayaannya dari keluarga kaya, akan menguntungkannya berteman dengan Dominic. Hugo adalah seorang pengusaha, dan memiliki lebih banyak teman di jaringannya, pasti akan mendatangkan kekayaan. Golden Life Hotel hanyalah salah satu bisnisnya, pada saat yang sama, dia juga menjalankan banyak perusahaan lain. Mungkin, dia bahkan bisa bekerja sama dengan Dominic atau keluarganya di masa depan. "Halo, Tuan Yates, saya cukup puas dengan tempat ini, saya senang Anda puas. Saya pernah mendengar bahwa Anda adalah siswa berprestasi di Universitas Jekinion. Betapa indahnya di usia yang begitu muda," Hugo memuji Dominic. "Iya, tapi itu berlebihan. Saya hanya rata-rata. Tuan Louis, kamu terlalu rendah hati. Universitas Jekinion adalah salah satu dari 5 universitas terbaik di negeri ini. Yang bisa masuk pasti akan menjadi elit di berbagai industri di masa depan, ini kartu nama saya. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menelpon saya." Hugo menyerahkan kartu nama emas yang mengkilap kepada Dominic. "Tuan Yates, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Dominic mengambil kartu nama itu dan berkata, "Tuan Louis, silakan lanjutkan. Apa kamu punya niat untuk menjual hotel ini?" Hugo terkejut dengan pertanyaan itu, selain Hugo dua orang yang berdiri di belakangnya, Sam dan Sharon, juga tercengang. "Tuan Louis, kamu pasti bercanda." Hugo berkata sambil tersenyum. "Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda? Jika Anda ingin menjual hotel ini saya akan membelinya, apa yang bisa dijadikan lelucon?" Dominic berkata dengan serius, "Tuan Louis, tahukah Anda bahwa hotel ini sekarang harganya lebih dari $10 miliar, belum termasuk harga tanahnya? Apakah Anda yakin ingin membelinya?" "Tentu saja. Jika Anda ingin menjualnya, katakan saja harganya. Jika Anda tidak ingin menjualnya, lupakan saja." Hugo menatap Dominic sebentar. Dia merasa tidak bisa melihat melalui bocah lelaki yang 10 tahun lebih muda darinya ini. Tidak apa-apa baginya untuk menghabiskan $100 juta untuk makanan dan hiburan, tetapi membeli seluruh hotel adalah cerita yang berbeda. Ada banyak orang yang dapat mengambil ratusan juta uang tunai, tetapi tidak banyak orang yang dapat mengambil puluhan miliar. Bahkan jika keluarga di belakang Dominic memiliki miliaran aset, sebagian besar tidak akan membiarkan anak-anak mereka bermain-main seperti ini. Mungkinkah dia pewaris dari keluarga besar yang tersembunyi? Saya khawatir, hanya orang-orang itu yang berani melakukan hal seperti itu. Pikir Hugo sendiri. "Tuan Louis, jika Anda benar-benar ingin membelinya, bukan tidak mungkin, tetapi saya perlu membahasnya dengan beberapa direktur lainnya. Bagaimanapun, saya tidak memiliki hotel ini sendirian, tapi izinkan saya mengingatkan Anda terlebih dahulu, Tuan Louis, bahwa yang kita inginkan adalah uang tunai. Tentu, silakan berdiskusi dengan mereka, setelah itu, berikan saya jawaban secepatnya," kata Dominic acuh tak acuh. "Baiklah kalau begitu, Tuan Louis, nikmati makananmu dulu, saya akan memberikan jawabannya nanti." Hugo berbalik dan meninggalkan kamar pribadi. Setelah dia selesai berbicara, Sam berbalik dan pergi juga. Sharon hendak pergi, tapi dia dihentikan oleh Dominic. "Sharon, tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan padamu." Sharon berpikir sejenak dan memutuskan untuk tinggal, dia bisa mempertaruhkan pekerjaannya kapan saja, tapi dia tidak bisa mengambil risiko kehilangan hubungan baik dengan Dominic.
Baru saja, ketika Dominic mengatakan bahwa dia ingin membeli hotel ini. Dia sangat terkejut. Hotel ini bernilai puluhan miliar, dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Jika Dominic benar-benar membelinya, berdasarkan hubungan mereka dalam 2 hari terakhir, mereka pasti tidak akan memecatnya, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Dia benar-benar berharap bosnya akan menjual hotel itu ke Dominic, dan Dominic benar-benar memiliki kemampuan untuk membelinya. Dia sudah mendapat masalah dengan bosnya. Jika kepemilikan hotel tidak berubah, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mempertahankan pekerjaannya atau tidak. Kamar mandi dan Dominic benar-benar memiliki kemampuan untuk membelinya. Dia sudah mendapat masalah dengan bosnya. Hugo kembali ke kantornya dan mengeluarkan ponselnya untuk membuka WeChat. Dia mengirim pesan ke sekelompok kecil yang hanya terdiri dari 4 orang. Teman-teman, ada yang tertarik membeli Golden Life Hotel di J-Town. Apakah Anda tertarik untuk menjualnya? Tak lama kemudian, ada tanggapan dari seseorang yang bernama Donald Clark. Siapa ini? Dia pasti kaya, tanya Donald. Seorang mahasiswa bernama Dominic yang kuliah di J-Town, jawab Hugo. Seorang mahasiswa? Tanya James Levin. Tuan Yates, Anda pasti salah. Bagaimana seorang mahasiswa mampu membeli dari kami? Saya juga memiliki kesan yang sama, tanya Donald. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang begitu mudah tertipu? Jawab Hugo. Ya, tanya Boris Lawson. Saya tidak bercanda, tanya Hugo, pada akhirnya. Apakah Anda semua bersedia menjual hotel atau tidak? Dia menunggu jawaban saya, itu tergantung pada Anda. Anda adalah pemegang saham terbesar, tanya Donald. Kelompok yang Anda gabungkan memiliki lebih banyak saham daripada saya. Bahkan jika saya mengatakan bahwa saya ingin menjualnya, jika Anda bergandengan tangan dan mengatakan tidak, maka juga tidak akan dapat melakukannya. Tanya Hugo kepada kelompoknya. Apakah dia benar-benar ingin membelinya? Dari mana asalnya? Apakah Anda yakin dia memiliki kemampuan untuk membelinya? Sahut James. Tidak mungkin salah, dia baru saja mengisi ulang kartu keanggotaannya di hotel dengan $100 juta kemarin untuk makan dan minum. Kata Hugo, kalau begitu, dia tidak bisa bercanda. Menurutmu dia siapa? Bagaimanapun, dia bisa mengambil begitu banyak uang di usia yang begitu muda. Mungkin pewaris keluarga tersembunyi itu, sahut Donald. Katakan padaku, apakah kamu belum pernah berhubungan dengan ahli waris ini? Jika dia benar-benar dapat mengambil puluhan miliar uang tunai untuk membeli Golden Life Hotel, pada dasarnya kita dapat yakin bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang itu, kata Boris. Mereka semua dibebaskan untuk mengalami kenyataan terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengambil alih sebagian dari bisnis keluarga. Mengapa kita tidak menyelidiki masalah ini? Kata Hugo. Jangan lakukan itu. Jika mereka menemukan bahwa Anda telah menyelidiki, Anda akan menderita konsekuensi yang ekstrim. Kata Boris. Apakah mereka benar-benar sekuat itu? Ini tahun 2021 dan kita hidup dalam masyarakat yang beradab. Bukankah kamu membuat gunung dari sarang tikus mondok? Kata Hugo. Ada beberapa hal yang belum pernah Anda alami, jadi Anda tidak tahu betapa rumitnya keluarga ini. Mereka memiliki banyak kekuatan. Jika ada kesempatan, saya akan tunjukkan, kata Boris. Aku sudah lama ingin melihat betapa hebatnya orang-orang tersembunyi ini, sahut James. Saya juga, sahut Donald. Baiklah, apakah Anda masih ingin menjual Golden Life Hotel? Tanya Hugo. Berapa harganya? Tanya Boris. Dia meminta saya untuk menanyainya, kata Hugo. Bagaimana dengan kalian berdua yang tersisa? Saya tidak terlalu peduli, terserah Anda untuk memutuskan. Bukannya Anda membutuhkan uang ini? Jika transaksi berhasil, saya ingin mengenal orang ini. Jawab Boris. Saya kira hotel ini dapat dijual dengan harga 18 miliar, ketika hotel ini pertama kali dibangun, nilainya hanya sekitar 12 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Hotel ini telah menghasilkan keuntungan beberapa miliar dan sekarang dapat dijual dengan harga 18 miliar, hingga hampir 2 kali lipat keuntungan kami. Saya memiliki proyek bagus yang ingin saya mulai, dan kami dapat menginvestasikan uang kami di dalamnya. Sahut James. Proyek apa? Tanya Hugo. Saat ini masih dalam tahap perencanaan. Detailnya sudah dikonfirmasi, mari kita cari waktu untuk berkumpul dan bertatap muka. Jawab James. Saya rasa tidak apa-apa, Hugo. Anda dapat mengutip harga 20 miliar. Jika dia bernegosiasi dengan Anda dapat menurunkan harga menjadi 18 miliar, tetapi sebutkan bahwa Anda tidak akan lebih rendah dari itu. Kata Donald. Baiklah,
saya akan langsung mengutipnya 20 miliar, untuk melihat apa yang akan dia katakan. Saya akan bertemu dengannya dulu dan membagikan kabar terbaru nanti. Jawab Hugo. Setelah berdiskusi Hugo bersiap untuk turun dan mendiskusikan penjualan hotel dengan Dominic. Bab 12. 20 miliar. Di Golden Life Hotel di ruang pribadi ketiga. Sharon pernah menginap dan bertanya pada Dominic. Dominic, apakah kamu benar-benar ingin membeli hotel ini? Aku ingin membelinya, tapi aku khawatir bosmu tidak akan menjualnya. Apa latar belakang bosmu? Tanya Dominic. Saya tidak tahu, Presiden Andrea jarang mengunjungi hotel. Pada tahun-tahun sebelumnya, dia hanya muncul di pertemuan tahunan. Saya dengar dia punya banyak perusahaan lain, dan Golden Life Hotel hanyalah salah satunya. Sungguh orang yang misterius. Saya kira akan sedikit sulit untuk meyakinkan dia untuk menjual hotel itu. Karena dia tidak boleh kekurangan uang, kata Dominic. Apa, mereka berbicara tentang 20 atau 30 miliar dolar di sini? Inikah cara kerja pikiran lingkaran super kaya? Ini menakutkan. Sharon hampir mati rasa, dia telah bekerja di hotel termewah di J-Town selama 3 atau 4 tahun. Mengandalkan keterampilan sosialnya, dia telah bertemu dengan banyak pelanggan dan mendapatkan banyak teman, di antara mereka, beberapa di antaranya memiliki kekayaan bersih miliaran dolar, dia merasa akan mendekati lingkaran ini. Namun, dalam 2 hari terakhir, penampilan Dominic menunjukkan kepada Sharon bahwa dia salah. Ternyata dia hanya bersentuhan dengan puncak gunung es orang kaya. Bagi orang super kaya sejati, menghabiskan puluhan miliar untuk bunga atau iseng bukanlah hal yang aneh. Yang disebut orang kaya yang dia tahu bernilai miliaran tidak dihitung untuk apapun jika dibandingkan dengan Dominic dan Presiden Yates. Uang yang dihabiskan orang lain dengan santai beberapa kali lebih banyak daripada nilainya. Bagaimana mereka bisa bersaing? Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Memikirkan hal ini, Sharon memandang Dominic dengan cinta di matanya. Ini adalah pria ideal di hatinya. Meskipun dia masih muda, dia membawa dirinya dengan sangat baik. Dia makan makanan mewahnya dengan santai, dan berbicara tentang bisnis bernilai puluhan miliar dolar, yang membuatnya tampak seperti raja kuno yang berbicara tentang negaranya. Jika Dominic tahu apa yang dipikirkan Sharon, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Adapun sikap kasualnya, apakah dia seperti seorang kaisar? 2 hari yang lalu, Dominic baru saja dicampakkan oleh pacarnya, untuk seorang pria licik yang telah membelikannya dengan tas senilai hanya sekitar 1.000 dolar, dia juga hanya memiliki sekitar kurang dari 1.000 dolar untuk namanya. Dalam masyarakat materialistis ini, jika ada orang normal yang tiba-tiba mengumpulkan kekayaan yang tidak akan pernah habis seperti Dominic, mereka mungkin akan bersenang-senang menghabiskan uang mereka dengan santai juga. Sharon meliriknya masih menikmati makanannya, dia menarik kembali tatapannya yang memujanya, dan berkata, belum tentu, semua barang memiliki harga, jika Anda dapat menawarkan harga yang tinggi, Presiden Yates pasti akan menjualnya. Dia adalah seorang pengusaha yang lihai, itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari perusahaannya, menurut analisis Anda, saya rasa itu sangat mungkin. Sharon, jangan hanya berdiri di sana. Duduk dan makan sesuatu, jika saya bisa membeli hotel ini, saya akan membiarkan Anda mengelolanya. Dominic berkata santai sambil makan. Sharon mendengar kata-kata Dominic, dengan dengungan di kepalanya. Dia sangat terkejut hingga hampir pingsan. Apa yang baru saja Dominic katakan? Dominic akan membiarkan Sharon mengelola hotel ini, jika dia membelinya. Menjadikannya Sharon menjadi manajer umum. Meskipun Sharon sekarang adalah manajer lobby, dan hanya kekurangan satu kata, untuk menjadi manajer umum. Status dan perlakuannya sama sekali tidak pada level itu. Ada kesenjangan. Beberapa kelas. Manajer umum, Sam Lester, memiliki status tertinggi selain Presiden Yates, dan beberapa anggota dewan, karena Presiden Yates biasanya tidak hadir. Apa yang dia katakan masuk ke hotel. Gaji dan bonus tahunannya lebih dari 10 juta dolar. Sebaliknya gajinya sangat kecil. Tapi sekarang, Dominic mengatakan bahwa, dia akan membeli hotel, dan menjadikannya Sharon sebagai manajer umum. Bukankah ini berarti Sharon akan naik pangkat secara instan? Dominic, apa kamu bercanda, kata Sharon. Merasa sedikit pusing. Apa maksudmu? Menurutmu, kenapa aku bercanda? Bukankah aku pernah mengatakan ini sebelumnya? Jika bosmu mempersulitmu, aku akan membeli hotel ini dan membiarkanmu menjadi bosnya. Saat kamu masuk kamar barusan matamu merah, kamu pasti tertangkap oleh bosmu,
saat kamu denganku di pagi hari." Mendengar ini mata Sharon memerah lagi dalam sekejap, dan air matanya mulai mengalir tak terkendali. Tapi kali ini berbeda. Dia baru saja merasa dirugikan, tapi sekarang dia terharu dan bahagia. "Dominic, kita baru saling kenal selama 2 hari. Kenapa kamu begitu baik padaku? Anda memberi saya sebuah mobil, dan membiarkan saya tinggal di rumah mewah ini secara gratis. Sekarang, Anda bahkan berencana membeli hotel ini untuk mempromosikan saya." Sharon berkata dengan suara tercekik, mendengar suara gemetar Sharon. Dominic menoleh untuk melihatnya. "Sharon, kenapa kamu menangis?" Saat Dominic hendak mengatakan sesuatu sebagai jawaban, pintu kamar pribadi itu dibuka. Sharon dengan cepat menenangkan diri dan berdiri di samping. Hugo masuk dengan Sam masih mengikuti di belakangnya. Baru saja, Sam mengikuti Hugo ke pintu kantor ketua, dan sekarang dia mengikutinya lagi. Dia tidak punya pilihan, seluruh pertemuan ini akan mempengaruhi nasibnya, karena hotel mungkin memiliki bos baru. Jika bosnya diubah, apakah dia masih bisa duduk di posisi manajer umum? Berdasarkan hubungan Sharon dengan Dominic, itu mungkin bukan pertanda baik. Gaji tahunan Sam dari posisinya saat ini adalah 6 juta rupiah ditambah bonus sekitar 10 juta, apalagi Presiden Yates hanya sesekali mengunjungi hotel. Ini adalah dunianya yang dia nikmati. Dia bahkan bisa mendapatkan bonus ekstra di sana-sini, di mana lagi dia bisa mendapatkan pekerjaan sebagus itu. Dalam beberapa tahun terakhir, Sam telah memanfaatkan kekuatan di tangannya untuk mencoba memenangkan hati Sharon yang ingin menaiki tangga perusahaan. Dia telah beberapa kali mengisyaratkan niatnya kepada Sharon, tetapi Sharon telah mengabaikannya. Jika bukan karena kemampuan kerjanya yang kuat, dia pasti sudah lama dipecat. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar kesepakatan jual beli hotel ini batal. Jika tidak, hari-hari baiknya akan segera berakhir. "Sam, tinggalkan kamar ini dengan Nona Sharon dulu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Lewis," kata Hugo kepada Sam yang mengikutinya masuk. "Ya, Presiden Yates," jawab Sam. "Ya, Presiden Yates," jawab Sharon. Sam dan Sharon menjawab pada saat bersamaan. Mereka kemudian meninggalkan kamar pribadi. "Tuan Lewis, apakah kamu benar-benar ingin membeli hotel ini?" Hugo duduk dan bertanya. "Tentu saja Presiden Yates. Selama Anda mau menjualnya, saya ingin membelinya," jawab Dominic. "Tuan Lewis, saya baru saja membahasnya dengan beberapa pemegang saham utama. Jika Anda benar-benar ingin membeli hotel ini, kami menawarkan harga ini. Bagaimana menurut Anda?" Hugo berkata sambil membuat gerakan gunting dengan tangannya. 20 miliar. "Ya, Tuan Lewis. Anda harus tahu bahwa hotel ini terletak di bagian paling makmur di J-Town, yang juga merupakan bagian paling makmur di country ini. Dekorasi dan arsitektur hotel juga sesuai dengan standar internasional tertinggi, dan keuntungan tahunan meningkat, jelas bukan kerugian, untuk membelinya dengan harga ini. Oke, saya akan menganggapnya 20 miliar. Namun, saya tidak tahu banyak tentang masalah transfer. Anda dapat menghubungi Sharon secara langsung, dia akan menjadi manajer umum di sini di masa depan," kata Dominic. "Acuh tak acuh. Itu hanya 20 miliar, itu bukan masalah besar." Faktanya, dia tidak pernah begitu bahagia sebelumnya, bahkan ketika menghabiskan $200 sebagai orang miskin di masa lalu. "Bagus. Karena Anda telah menyetujui harganya, itu sudah diselesaikan. Namun, proses transfernya agak rumit. Mungkin memakan waktu sekitar 1 minggu atau lebih. Menurut aturan Anda harus membayar 10% setoran terlebih dahulu. Jika kesepakatan gagal karena Anda di masa mendatang, kami tidak akan mengembalikan setoran itu." "Tentu," jawab Dominic. Hugo mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Segera, sebuah suara datang dari ponselnya. "Halo Presiden Yates, ini Walter Crichton. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Walter Crichton, kepala keuangan Golden Life Hotel, yang menjawab ponselnya. "Tuan Crichton, datanglah ke kamar pribadi nomor 3. Hugo berkata di ponselnya. "Oke, tunggu sebentar, Presiden Yates, saya akan segera ke sana," jawab Walter. Bab 13. Tempat akan di bawah tugas Anda mulai sekarang. 10 menit kemudian, ada ketukan di pintu. "Masuk, Sam, kamu juga masuk," kata Hugo. Pintu kamar pribadi terbuka. Walter, Sam dan Sharon memasuki ruangan bersama. Hugo melihat mereka bertiga dan berkata, "Saya mengumumkan bahwa Tuan Lewis dan saya telah mencapai kesepakatan.
Golden Life Hotel akan ditransfer ke Tuan Lewis dengan harga 3 miliar dolar. Tuan Crichton, siap untuk mengambil deposit dan menawarkan tanda terima. Kesepakatan akan selesai dalam seminggu. Ketika mereka bertiga mendengar berita itu, ekspresi berbeda muncul di wajah mereka. Walter sepertinya tidak terlalu peduli tentang itu. Dia telah bekerja untuk Hugo sejak lama. Dia tidak hanya menjabat sebagai Direktur Keuangan Golden Life Hotel. Menjual Golden Life Hotel akan meringankan bebannya. Di sisi lain, wajah Sam pucat. Dia adalah manajer senior, yang dipekerjakan Hugo dari perusahaan pemburu kepala. Meskipun tidak sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan lain setelah kehilangan posisi ini, akan agak sulit baginya untuk menemukan pekerjaan yang bagus. Orang yang paling bahagia adalah Sharon. Dia sangat bersemangat sehingga seluruh wajahnya memerah dengan cantik. Walter memberi Dominic nomor rekening, dan kemudian Dominic langsung mentransfer setoran, yaitu 300 juta dolar, setara dengan 10% dari jumlah penuh, ke dalam rekening dan menerima tanda terima dari Walter sebagai gantinya. Setelah transfer selesai, kesepakatan pada dasarnya selesai. Cara Hugo memandang Dominic juga berubah. Menurut apa yang dikatakan Boris, karena Dominic mampu mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli hotel, dia pasti berasal dari keluarga yang bermartabat dan kaya, pikir Hugo. Dia tidak tahu banyak tentang orang seperti itu, mereka selalu agar misterius, dan mereka sangat kuat. Tidak mungkin berhubungan dengan mereka kecuali Anda juga berkuasa. Dikatakan bahwa orang-orang ini lebih dari sekedar menjadi kaya. Saat ini, Dominic berkata, Tuan Yates, saya masih mahasiswa. Saya tidak punya banyak waktu untuk menangani transaksi. Anda meminta Sharon untuk menanganinya secara langsung. Dia akan menjadi manajer umum di sini di masa depan. Tuan Crichton, lakukan seperti yang dikatakan Tuan Lewis, kata Hugo kepada Walter. Baiklah, Presiden Yates. Hugo kemudian menoleh ke Dominic dan berkata, Tuan Lewis, sejak kesepakatan selesai, kami berteman sekarang. Terlalu formal bagi Anda untuk memanggil saya Tuan Yates. Saya Hugo Yates. Saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, jadi bagaimana kalau Anda memanggil saya Hugo? Kalau begitu, jangan panggil saya Tuan Lewis lagi. Panggil saja saya, Dominic. Hahaha, nah, Dominic, Anda orang yang sangat lugas. Jika Anda pernah pergi ke Hillington di masa depan, Anda harus menghubungi saya agar saya bisa menjadi tuan rumah yang baik. Hugo, jangan khawatir. Setiap kali saya pergi ke Hillington, saya pasti akan menghubungi Anda, kata Dominic. Dominic memikirkan sepupunya, Lily Wells, yang sedang belajar di Hillington. Mungkin saya benar-benar bisa menggunakan bantuan Hugo di masa depan, pikir Dominic. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku harus kembali ke Hillington siang ini. Dominic, ingat, setiap kali kamu datang ke Hillington, hubungi saya. Saya punya status di sana. Pastinya. Hugo pergi, diikuti oleh Walter dan Sam. Sharon tetap tinggal. Dia tahu bahwa dia harus bekerja untuk bos muda yang baru sejak saat itu. Sharon, hotel akan ada di tanganmu di masa depan, kata Dominic. Kepada Sharon yang tetap tinggal. Jangan khawatir, Presiden Lewis. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan mengatur hotelnya. Di kantor Presiden Golden Life Hotel. Hugo dan Sam ada di dalam. Sam, pemilik hotel akan berubah. Jika Anda ingin tinggal dan bekerja, saya dapat berbicara dengan Dominic. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi manajer umum, Anda setidaknya bisa bekerja sebagai manajer departemen. Ketika Sam mendengar bahwa Hugo ingin dia tetap sebagai manajer departemen, dia merasa sangat malu. Belum lagi ada perbedaan besar dalam status antara manajer departemen dan manajer umum. Ada perbedaan besar dalam gaji mereka. Presiden Yates, setelah Anda pergi, saya tidak ingin bekerja di sini lagi. Saya ingin mengikuti Anda. Jawabnya cepat. Sam, aku tidak punya posisi yang cocok untukmu saat ini. Mungkin aku bisa memberimu gaji setahun untuk tahun ini. Lalu kamu bisa mencari pekerjaan lain. Bagaimana menurut Anda, Presiden Yates? Ada kontrak di antara kita. Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan saya seperti ini. Kata Sam, cemas. Sam, kenapa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Apa menurutmu aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah kamu lakukan selama beberapa tahun terakhir? Hanya saja kamu belum melewati batas keuntunganku, jadi aku menutup mata terhadapnya. Jika kau tidak melepaskannya, dengan apa yang telah kau lakukan,
kau akan dihukum penjara selama 8 atau 10 tahun. Setelah mendengar kata-kata Hugo, Sam sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Selama beberapa tahun terakhir, dia mengira bahwa apa yang dia lakukan adalah rahasia. Dalam benaknya, ke sebuah hotel dengan pendapatan miliaran setiap tahun, itu bukan apa-apa. Dia tidak menyangka bos akan benar-benar tahu tentang apa yang telah dilakukannya. Sam menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Presiden Yates, saya mengerti. Saya akan segera berkemas dan pergi. Anda telah bekerja untuk saya selama beberapa tahun. Pergi dan minta Tuan Crichton untuk memberikan gaji tahunan Anda untuk tahun ini sebelum Anda pergi." "Terima kasih, Presiden Yates." Setelah mengatakan itu, Sam meninggalkan ruangan. Setelah Dominic meninggalkan hotel, dia siap membeli mobil sport. Namun, setelah mencari di beberapa tempat, dia menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar menarik baginya. Semuanya diproduksi secara massal, tetapi yang lebih mahal yang diinginkan sudah habis dan perlu reservasi. Setelah membeli laptop dan beberapa pakaian modis, Dominic kembali ke rumah internasionalnya. Berbaring di sofa kulit, dia memeriksa sistemnya dan menemukan bahwa dia telah memperoleh 20 poin super kaya. Pemilik, Dominic Lewis. Saldo, 999978925989996. Konstitusi, 19 lemah plus. Vitalitas, 28 biasa plus. Keterampilan, teknologi mengemudi mobil level awal plus. Poin super kaya, 220. Konstitusinya telah mencapai 19 poin, tetapi masih lemah. Vitalitasnya masih 28 poin. Ada keterampilan mengemudi mobil tingkat awal. Dominic menambahkan 11 poin super kaya ke konstitusinya. Konstitusinya langsung meningkat menjadi 30 poin, berubah dari lemah menjadi biasa. Tubuhnya terus memanas, 1 menit kemudian, panasnya berangsur-angsur memudar. Dia menambahkan 6 poin super kaya lainnya ke vitalitasnya, menjadi 34 poin dari 28. Dalam sekejap, dia merasakan hawa dingin di kulit kepalanya. Sepertinya dia menjadi lebih pintar. 3 poin tersisa semuanya ditambahkan ke keterampilan mengemudi mobil. Setelah menyelesaikan seluruh proses, dia merasa sedikit berkeringat. Dia pergi ke lantai 38 dan langsung melompat ke kolam bening setelah melepas pakaiannya. Hebat! Dia berenang beberapa putaran di kolam renang, lalu menghela nafas sambil berbaring di tepi kolam. Dia memanjat dan melihat cermin besar. Dia mendekatinya dan melihat seseorang di dalamnya. "Inilah saya." Dominic hampir tidak bisa mempercayainya. Meskipun orang di cermin tampak seperti dia, tubuhnya sangat berbeda. Dulu, wajah Dominic tampan, tapi tubuhnya kurus dan lemah, jadi dia sama sekali tidak terlihat bugar dan kuat. Namun, sosok di cermin tampak bugar dan penuh otot. Dia tidak terlihat lemah lagi. Tubuhnya penuh kekuatan. Setelah lama linglung, dia sadar dan berkata, "Sistem ini benar-benar luar biasa." Setelah berganti menjadi setelan modis, Dominic kembali berdiri di depan cermin besar. Dominic yang terpantul di cermin tidak hanya tampan dengan sosok yang proporsional. Dia adalah pria yang menawan dan kaya. Dengan penampilan ini, dia memenuhi syarat untuk menjadi pangeran tampan. Dominic berkata dengan sangat sok, "Teman laki-laki terkasih, tolong jaga terus pacar, saudara perempuan, dan saudara iparmu, karena saya memulai debut saya." Hahaha. Sampai di sini dulu kisah Tuan Lewis. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.